wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pinkan Haidar. Saya ketua dari kelompok 1 Batik Solo kelas 10 IPA 8. Di sini saya akan membahas tentang pengertian batik Solo dan sejarahnya. Batik Solo terkenal dengan corak dan pola tradisionalnya, baik dalam proses cap maupun batik tulisnya. Bahan-bahan yang digunakan dalam pewarnaan batik ini masih menggunakan bahan-bahan dalam negeri, yaitu seperti soga Jawa yang sudah terkenal dari zaman dahulu. Polanya tetap, antara lain dikenal dengan sido luruh dan sido mukti. Asal-usul pembatikan di daerah Yogyakarta ialah dikenal sejak Kerajaan Mataram ke-1 dengan rajanya Panembahan Senopati. Desa pertama pembatikan ialah Desa Plered. Pada masa itu, pembatikan masih terbatas dalam keluarga kerajaan keraton yang biasa dikerjakan oleh wanita-wanita pembantu ratu. Meluasnya pembatikan pada masa Tra pertama pada kerajaan keraton lainnya, yaitu istri dari abdi dalam dan tentara-tentara. Pada acara upacara kerajaan keraton, baik wanita maupun pria menggunakan pakaian kombinasi batik dan lurik. Oleh karena itu, kerajaan ini mendapat kunjungan dari rakyat dan rakyat tertarik dengan batik ini. Lalu ditirulah oleh rakyat dan meluaslah pembatikan ini sampai keluar pada tembok keraton. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya akan dibahas oleh Aditya Nugraha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan batik Solo. Perkembangan batik Solo tidak lepas dari kerajaan-kerajaan di Solo dan Yogyakarta sekitar abad 17, 18, dan 19, khususnya di wilayah Pulau Jawa. Awalnya, batik hanya sekedar hobi dari para keluarga raja di dalam berhias lewat pakaian. Namun, perkembangannya selanjutnya dikenal luas masyarakat. Batik dikembangkan menjadi komoditas perdagangan. Batik Solo terkenal dengan corak dan pola tradisionalnya, batik dalam proses cap maupun dalam batik tulis. Bahan-bahan yang digunakan untuk pewarnaan masih tetap menggunakan bahan dalam negeri, seperti soga Jawa yang sudah terkenal sejak zaman dahulu. Polanya tetap sama, antara lain terkenal dengan sido mukti dan sido luruh. Sedangkan asal-usul pembatikan di daerah Yogyakarta dikenal semenjak Kerajaan Mataram ke-1 dengan rajanya Panembahan Senopati. Di daerah-daerah baru itu, para keluarga dan pengikut Pangeran Diponegoro mengembangkan batik ke timur Solo dan Yogyakarta, menyempurnakan corak batik yang telah ada di Mojokerto serta Tulung Agung. Selain itu juga menyebar ke Gresik, Surabaya, dan Madura. Sedangkan ke arah barat, batik berkembang di Banyumas, Pekalongan, Tegal, dan Cirebon. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Aditya Ramadhani Alarsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadhani Alarsi dari kelas 10 IPA 8 kelompok 1. Saya akan membahas mengenai motif atau corak batik Solo. Batik Solo adalah salah satu ikon batik di Indonesia. Masyarakat Solo membuat batik secara turun-temurun, melahirkan ratusan hingga ribuan motif batik. Motif-motif batik tersebut bukan semata gambar saja, melainkan memiliki latar belakang dan memiliki makna tertentu dari para leluhurnya. Adapun contoh-contoh motif batik Solo yang populer di Indonesia yaitu 1. Motif batik parang. Motif batik parang ini adalah salah satu motif yang paling tua di Indonesia. Motif ini berbentuk seperti susunan huruf S jalin menjalin tidak terputus. Motif batik parang ini memiliki makna tentang sebuah nasihat agar seseorang yang menggunakannya tidak pernah menyerah dan kokoh seperti batu karang yang selalu diterjang ombak lautan. Selain itu juga motif batik parang ini menggambarkan sebuah jalinan yang tidak pernah putus dalam upaya memperbaiki diri
dan memperjuangkan kesejahteraan. 2. Motif batik kaum. Motif batik kaum ini memiliki motif yang cukup sederhana. Bentuk motif ini dari pola bulatan buah kaum, semacam buah kelapa atau biasa juga disebut dengan kolang-kaling. Motif batik kaum ini memiliki makna, yaitu sebagai gambaran bunga teratai dengan 4 lembar daun bunga yang merekah. Bagi orang Jawa, bunga teratai ini bisa diartikan sebagai umur yang panjang atau kesucian. Pada masa lalu, motif batik ini hanya boleh digunakan oleh kalangan kerajaan saja. 3. Motif batik sawat. Sawat berasal dari kata sayap, dan ada juga yang berpendapat bahwa sawat berasal dari kata syahwat atau nafsu. Motif batik sawat memiliki makna sebagai gambaran burung Garuda yang dikendarai oleh Dewa Wisnu yang melambangkan kekuasaan atau raja. Motif batik ini sering digunakan oleh pasangan pengantin dalam acara prosesi pernikahan. Filosofi motif batik sawat ini diyakini bisa melindungi penggunanya. 4. Motif batik Sidomukti. Motif batik Sidomukti adalah salah satu motif yang paling mudah ditemukan karena kepopulerannya. Motif batik Sidomukti ini biasa digunakan sebagai pakaian adat pengantin Jawa, khususnya masyarakat Solo. Motif batik ini menggambarkan sebuah harapan masa depan yang lebih baik, penuh kebahagiaan dan kesejahteraan, dan tidak melupakan Tuhan yang telah memberi kehidupan. 5. Motif batik teruntum. Motif batik teruntum ini sering digunakan oleh orang tua pengantin. Selain itu, motif batik teruntum ini memiliki makna cinta yang tumbuh kembali. Diciptakannya motif batik ini untuk simbol cinta yang tulus dan tanpa syarat, abadi, dan semakin lama semakin tumbuh berkembang atau sumaruntung. 6. Motif batik Satrio Mana. Motif batik Satrio Mana ini biasa digunakan oleh wali pengantin pria pada saat pelamaran atau mempelai wanita. Motif batik Satrio Mana ini memiliki makna agar pada saat lamarannya itu diterima baik oleh pihak calon wanita beserta keluarganya. 7. Motif batik semen rantai. Motif batik semen rantai ini digunakan oleh wanita saat dipinang oleh lelaki pujaannya yang menggunakan motif batik Satrio Mana tadi, dan memiliki makna sebagai ikatan yang kokoh. Sekian dari pembahasan saya mengenai motif dan corak batik Solo. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Ajrial Kaharap Sanjani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajrial Kaharap Sanjani. Saya dari kelas 10 IPA 8 kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang cara membuat batik Solo. Peralatan yang diperlukan untuk membuat batik Solo adalah kain mori. Bisa terbuat dari sutra, katun, atau campuran kain polister. Langkah-langkahnya adalah: langkah pertama, kita membuat model batik untuk baju di atas kain mori dengan pensil atau biasa disebut molani. Langkah kedua adalah menggunakan canting yang telah berisi lilin cair untuk melapisi motif baju batik yang diinginkan. Yang ketiga, proses terakhir adalah ngelorot, di mana kain batik Solo yang telah berubah warna direbus dengan air panas. Maka hasilnya adalah kain model busana batik yang dikenal dengan kain batik tulis. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan mengenai sejarah batik Solo dan lain-lain adalah batik Solo merupakan batik yang sangat indah tentunya. Ada berbagai macam corak serta keindahan yang mendalam saat kita melihat batik Solo. Bukan hanya itu saja, batik Solo juga memiliki sejarah yang harus tetap diinformasikan kepada halayak umum. Yang tak kalah penting adalah cara pembuatan batik ini sebagai sarana membangun keterampilan seni rupa dua dimensi yang sangat berguna. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.